Halo semuanya, selamat datang di channel Putar Balik Film. Dengan saya, Bang Dev yang akan menemani waktu santaimu sebelum tidur atau kembali ke hiruk-pikuknya dunia kerja. Di video kali ini kita akan membahas sebuah film berjudul Tornado. Film ini tidak menceritakan tentang bencana alam, namun tentang keberanian seorang gadis samurai bernama Tornado menghadapi kelompok bandit yang telah membunuh ayahnya. Tak perlu berlama-lama, silakan sandaran, luruskan kaki, dan selamat menonton. Film dimulai dengan adegan pengejaran oleh sekelompok bandit terhadap seorang gadis bernama Tornado. Dalam pelariannya itu, Tornado kemudian melihat sebuah rumah besar. Tanpa pikir panjang, dia menyelinap masuk ke sana untuk bersembunyi. Tak lama kemudian, Sugarman dan anak buahnya juga masuk ke sana. Pemilik rumah tentu saja kaget dengan kedatangan mereka. Sugarman, pemimpin kelompok bandit itu, bertanya pada pemilik rumah apakah dia melihat seorang gadis masuk ke dalam rumah. Pemilik rumah pun menjawab dia tidak melihatnya. Anak buah Sugarman lalu memukul pemilik rumah, kemudian lanjut berpencar untuk mencari Tornado ke segala penjuru rumah. Sementara itu, Tornado terlihat masuk ke ruangan yang tak terpakai. Karena lantai kayu yang sudah rapuh, dia harus hati-hati saat melewatinya. Tak lama setelah itu, anak buah Sugarman yang bernama Kitten masuk ke ruangan tempat Tornado bersembunyi. Tidak menyadari lantai kayu di sana rapuh, dia asal melangkah dan akhirnya terperosok jatuh menimpa piano di lantai bawah. Setelah mencari ke seluruh rumah, Sugarman dan anak buahnya tidak menemukan Tornado. Mereka pun memutuskan keluar dari rumah itu. Setelah merasa situasi aman, Tornado keluar dari persembunyiannya. Namun, tiba-tiba seorang bernama Little menangkapnya. Little adalah anak dari Sugarman. Dia meminta Tornado memberitahu di mana karung emasnya disembunyikan. Aksi itu dilihat oleh anak pemilik rumah yang kebetulan lewat. Tornado mencoba meminta bantuan, namun Little mengancam anak pemilik rumah untuk tetap diam. Semua sudah berkumpul di luar kecuali Little. Sugarman pun memanggil Little agar segera turun. Mendengar panggilan ayahnya, Little terpaksa melepaskan Tornado. Tapi dia menyuruh Tornado untuk diam di sana karena dia akan datang lagi. Dia juga mengancam anak pemilik rumah untuk memastikan Tornado tidak kabur. Dari jendela, Tornado melihat Sugarman menyuruh anak buahnya lanjut mencarinya. Mereka dibagi menjadi dua kelompok lalu menyusuri wilayah di sekitar danau. Little kemudian memberitahu bahwa ada sekelompok pemain sirkus yang berkemah di dekat danau. Dia akan mencoba mencari ke sana. Sugarman lalu meminta Kitten pergi bersama Little. Namun Little menolak karena ingin pergi sendirian. Sugarman pun memukulnya dan mengancam akan mencambuknya jika melawan lagi. Ketika semua anak buahnya sudah pergi, Sugarman duduk sejenak. Luka yang cukup parah di perutnya membuatnya kesakitan. Tapi tak lama kemudian dia menyusul anak buahnya. Selanjutnya, Tornado pergi ke perkemahan pemain sirkus untuk meminta bantuan. Kebetulan semua orang di sana mengenal ayah Tornado. Sementara itu, menuruti perkataan ayahnya, Little pergi ditemani Kitten. Namun, di tengah perjalanan, Little membunuh Kitten agar tidak mengganggu rencananya. Setelah menutupi jasad Kitten dengan rumput kering, dia melihat anak buah ayahnya berjalan ke arah perkemahan pemain sirkus. Saat itu, Tornado sudah sampai di sana lebih dulu. Dia masuk ke dalam kereta milik Min, pemain sirkus berbadan besar. Melihat Tornado gemetar ketakutan, Min menanyakan apa yang terjadi, tapi Tornado diam. Min kemudian memberikan selimut dan menyuruh Tornado istirahat. Untuk mengetahui alasan kenapa Tornado dikejar-kejar oleh kelompok bandit Sugarman, film pun flashback ke beberapa waktu sebelumnya. Tornado merupakan anak dari seorang samurai Jepang bernama Fujin. Meski hidup pas-pasan, Fujin berusaha membesarkan Tornado dengan baik. Dia juga selalu melatih Tornado cara menggunakan pedang.
Tapi Tornado sendiri sudah jengah dengan hidupnya yang menurut dia membosankan. Dia dan ayahnya hidup berpindah-pindah dari satu desa ke desa lainnya. Mereka menghasilkan uang dari melakukan pertunjukan boneka. Jadi, kereta yang mereka bawa bukan sekedar kereta barang, namun juga tempat berlindung dan beristirahat seperti rumah. Di sisi lain terlihat sekelompok bandit berkumpul di dalam hutan. Sugarman sebagai pemimpin kelompok memerintahkan agar emas curian yang mereka dapatkan dibagi rata ke seluruh anggota. Akan tetapi anaknya yang bernama Little tidak setuju. Dia berkata emas itu harus dibagi sesuai dengan beban tugas mereka. Sugarman tidak peduli, emas itu akan tetap dibagi sama rata. Dia lalu meminta anak buahnya yang bernama Lazy Leg, Kitten, dan Squid Lips membawa emas itu dengan aman ke markas mereka. Perjalanan mereka cukup jauh. Di tengah perjalanan, mereka berhenti sejenak untuk istirahat. Tak jauh dari mereka, orang-orang terlihat sedang menikmati pertunjukan boneka yang dilakukan oleh Fujin dan Tornado. Mereka pun akhirnya ikut menonton. Dari balik panggung pertunjukan, Tornado melihat seorang anak laki-laki sedang mencuri dompet para penonton. Setelah mencuri dompet, perhatian anak laki-laki itu tertarik pada karung milik Lazy Leg, Kitten, dan Squid Lips yang tergeletak di dekat pohon. Dia pun diam-diam mengambil karung itu. Kitten mengajak temannya untuk melanjutkan perjalanan, namun Squid Lips ingin melihat akhir ceritanya. Saat masih melakukan pertunjukan, Tornado menyadari kalau anak laki-laki itu sudah berhasil kabur membawa karung milik Lazy Leg, Kitten, dan Squid Lips. Setelah pertunjukan selesai, Lazy Leg menyadari karung emas mereka hilang. Di saat yang sama, Tornado berhasil menyusul anak laki-laki itu yang kabur ke dalam hutan. Dia kemudian membawa anak itu dan juga karung curiannya masuk ke dalam kereta miliknya. Dari kejauhan ternyata Little melihat mereka, tapi dia sengaja diam saja karena ingin mengambil emas itu untuk dirinya sendiri. Ketika Tornado kembali ke depan bersama orang-orang, Lazy Leg bertanya pada Tornado tentang karung miliknya. Tornado menjawab, dia melihat seorang laki-laki membawanya ke dalam hutan. Lazy Leg dan Squid Lips pun berlari ke hutan untuk mencarinya. Sedangkan Kitten pergi menemui Sugarman untuk melaporkan apa yang terjadi. Saat itu, Little masih memperhatikan Tornado dari kejauhan. Merasa dirinya sedang diperhatikan, Tornado mengajak ayahnya untuk segera pergi dari sana. Tak lama setelah Fujin dan Tornado pergi, Sugarman dan anak buahnya datang. Sugarman sangat marah. Dia bertanya pada Little, apakah pemilik pertunjukan boneka mengambil emasnya? Little menjawab, dia tidak yakin mereka ada hubungannya. Di dalam kereta, Tornado memeriksa karung itu. Melihat isinya penuh dengan emas, dia merasa sangat senang. Anak laki-laki itu pun berkata kalau itu adalah emasnya. Tornado tidak peduli, dia ingin mengambil semua untuknya. Dia memberi anak itu satu keping emas lalu mendorongnya keluar dari kereta. Tak lama setelah itu, tiba-tiba kereta berhenti. Saat dilihat keluar, ternyata ada pohon besar yang tumbang menghalangi jalan. Fujin berkata kalau mereka harus berputar balik. Mendengar itu, Tornado langsung menolak. Panik melihat Sugarman dan anak buahnya berjalan ke arahnya, Tornado berlari ke dalam hutan untuk menyembunyikan karung emasnya. Anak laki-laki yang sebelumnya melihat Tornado menyembunyikan karung emasnya di lubang di bawah pohon besar. Ketika Tornado kembali ke keretanya, ayahnya tidak ada di sana, sedangkan Sugarman sudah semakin dekat. Kitten lalu menangkap anak laki-laki yang bersembunyi di balik pohon. Melihat anak itu menjatuhkan sekeping emas, Sugarman pun bertanya siapa yang mengambil emasnya. Anak laki-laki itu langsung menunjuk Tornado. Tiba-tiba, Fujin datang menghentikan Tornado yang berniat mengeluarkan pedangnya. Fujin juga berkata letaknya sangat tinggi, tidak seorang pun bisa menjangkaunya. Ketika Sugarman sampai di kereta mereka, dia menyuruh anak buahnya untuk menggeledah isi kereta. It's not here, Sugar.
Sugarman bertanya sekali lagi pada anak laki-laki itu, di mana karung emas miliknya. Anak itu kembali menunjuk Tornado, tapi Tornado mengelak. Fujin meletakkan pedangnya dan berkata bahwa dia tidak ingin bertarung atau menyakiti siapapun. Fujin lalu meminta Tornado berdiri membelakanginya. Dia tidak boleh balik badan apapun yang terjadi. Setelah itu, Squid Lips menembakkan anak panah yang langsung menembus dada Fujin. Dengan sisa kesadarannya, Fujin mengayunkan pedangnya hingga melukai perut Sugarman. Fujin pun akhirnya tewas. Dalam keadaan masih syok, Tornado langsung lari dari sana. Sugarman langsung menyuruh anak buahnya untuk mengejar Tornado. Ketika semua orang sudah pergi, Little memeriksa bagian bawah kereta milik Fujin dan Tornado. Tapi dia tidak menemukan karung emas itu. Aksi kejar-kejaran inilah yang terlihat di awal film. Scene kembali ke saat Tornado sedang bersembunyi di kereta milik Min. Saat itu, Sugarman akhirnya sampai di perkemahan pemain sirkus. Sugarman menemui kenalannya untuk menanyakan keberadaan Tornado. Namun, karena Sugarman tidak tahu nama Tornado, kenalannya tidak paham siapa yang Sugarman cari. Selanjutnya, anak buah Sugarman melihat anak laki-laki yang menunjuk Tornado masuk ke kereta milik Min. Min pun keluar untuk mencegah anak buah Sugarman masuk. Tapi dia ditembak dengan anak panah dan langsung tumbang. Tornado dan anak laki-laki itu pun tertangkap. Tornado akhirnya memberitahu di mana karung emas itu dia sembunyikan. Ketika Tornado hendak dibunuh, tiba-tiba Min bangkit membantu Tornado agar bisa kabur. Karena merasa kesal, Sugarman menyuruh anak buahnya membakar perkemahan. Anak laki-laki yang ikut kabur dengan Tornado terkena panah di bagian kakinya. Dia akhirnya tertangkap lagi. Di sisi lain, Tornado tertangkap oleh Little. Little menyuruh Tornado menunjukkan di mana karung emas itu disembunyikan. Di tengah perjalanan, Little tak sengaja terjatuh dan membuat tangannya terkilir. Little mengikat tangannya dengan kain lalu melanjutkan perjalanan. Tak lama kemudian, mereka berpapasan dengan Sugarman. Sugarman menanyakan Kitten, tapi Little balik tanya di mana emasnya. Little mencoba menyerang Sugarman, namun akhirnya dia yang tewas ditikam oleh Sugarman. Tornado memanfaatkan situasi itu untuk kabur. Tornado kembali ke keretanya dan melihat ayahnya masih tergeletak di sana. Dia kemudian pergi ke hutan untuk mengambil karung emasnya. Tapi lubang di bawah pohon itu sudah kosong. Tornado berpikir mungkin Sugarman sudah berhasil mengambilnya. Lalu tak jauh dari sana, dia melihat anak laki-laki yang tergeletak sekarat. Tornado pun membawanya ke kereta. Malam itu, mereka berdua istirahat di dalam kereta. Tornado bersyukur masih bisa bertahan hidup dan Sugarman mendapatkan emasnya. Anak laki-laki itu lalu berkata bahwa saat Sugarman datang ke lubang di bawah pohon, karung emasnya sudah tidak ada. Tornado pun bingung mendengar itu. Kemudian dia ingat ayahnya pernah berkata letaknya sangat tinggi. Tidak seorang pun bisa menjangkaunya. Ternyata Fujin telah menyembunyikan karung emas itu di atas pohon. Tornado langsung mengambil dan membawanya ke dalam kereta. Tadinya dia ingin mengajak anak laki-laki itu kabur sebelum Sugarman muncul. Tapi anak laki-laki itu meninggal dunia. Tornado sangat sedih karena dia bahkan belum tahu siapa nama anak itu. Dia kemudian menguburkan ayah dan anak itu dengan layak di dalam hutan. Singkat cerita, sadar bahwa dia tidak mungkin terus bersembunyi, Tornado akhirnya bertekad untuk melawan sendiri Sugarman dan anak buahnya. Dia mengambil beberapa keping emas untuk disimpan, beberapa sengaja ditebar di dekat kereta dan sisanya dibuang ke danau. Di saat yang sama, Sugarman dan anak buahnya mendatangi kereta milik Tornado. Tapi mereka tidak menemukan Tornado dan hanya menemukan kepingan emas berceceran di dekat kereta. Sugarman lalu membakar kereta milik Tornado. Dia memerintahkan mereka untuk berpencar mencari Tornado.
Sementara itu, setelah membuang emasnya di danau, Tornado bertemu dengan salah satu anak buah Sugarman. Siapa sangka Tornado bisa menghindari serangan dari orang itu dengan mudah, bahkan berhasil membunuhnya. Selanjutnya, Tornado membunuh anak buah Sugarman yang ada di atas pohon dengan panahnya. Satu orang lagi kemudian muncul menyerang Tornado. Tornado menyuruh orang itu pergi jika masih ingin hidup. Karena orang itu tetap maju, Tornado pun menghabisinya. Setelah itu muncul Squid Lips dan temannya, sebut saja si hitam. Squid Lips terus mencoba menembak Tornado hingga pelurunya habis. Untungnya Tornado tidak terkena tembakan. Sembari menunggu Squid Lips mengisi ulang peluru, si hitam menyerang Tornado. Ketika Squid Lips selesai mengisi peluru dan hendak menembak Tornado, Tornado langsung menebas tangan Squid Lips. Peluru yang tertembak mengenai kaki si hitam. Dengan begitu, Tornado pun dengan mudah menghabisi keduanya. Setelah itu, Tornado pergi ke perkemahan pemain sirkus yang sudah terbakar. Di sana, dia bertemu dengan satu anak buah Sugarman. Karena orang itu tidak berani menyerang, Tornado membiarkan orang itu pergi. Tornado kembali ke keretanya yang sudah hangus terbakar. Di sana ada Sugarman yang tergeletak akibat luka yang semakin parah. Sugarman bertanya apakah semua anak buahnya mati. Tornado menjawab, dia membiarkan satu orang pergi. Tak lama setelah itu, Sugarman pun tewas. Tornado kemudian bertemu dengan rombongan pemain sirkus. Dia lalu diajak ikut bersama mereka. Tornado bertanya apakah dia pembunuh atau samurai. Perempuan di sebelahnya menjawab, dia hanya Tornado, putri ayah dan ibunya. Setelah itu, Tornado memutuskan untuk berpisah dari rombongan. Bermodal beberapa keping emas yang dia simpan, Tornado akan mencoba memulai hidup yang baru. Film pun selesai. Film ini mengajarkan tentang keberanian dan ketangguhan dalam menghadapi tantangan hidup. Sesulit apapun hidup yang sedang dijalani, tetaplah berbuat baik. Jalan yang salah akan memberikan lebih banyak masalah.